Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mensimulasikan dari dua sistem yang berada di papan kerja ini. Yang pertama ada sistem garasi otomatis, lalu yang kedua ada sistem pemindahan barang. Sebelumnya, mohon izin saya untuk menyalakan sial agar sistem ini dapat bekerja. Baik, sebelumnya pada panel ini saya akan memberitahukan bahwa di sini ada lampu indikator satu fasa, di mana lampu ini akan memberikan indikasi bahwa pada rangkaian ini atau pada sistem ini sudah teraliri oleh arus. Yang kedua, di sini ada selector switch, yang dimana berfungsi untuk memilih perintah yang akan digunakan untuk menjalankan kedua sistem ini. Lalu di sini ada HMI dan ada tombol emergency. Yang pertama saya akan lalu di sini ada motor fasa 330 volt yang dialiri arus dari RFT 180. ya, 380 misalnya. Baik, saya akan menjalankan sistem garasi otomatis ini yang pertama dengan perintah manual auto. Selector switch-nya harus berada pada posisi auto. Lalu pada posisi awal adalah garasi tertutup. Jangan lupa kita pencet HMI-nya ke auto. Oke, garasi tertutup alias LSB tertekan. Lalu jika ada mobil datang dan membunyikan klakson, maka sensor ultrasonik. Mohon maaf Bapak, saya lupa untuk menjelaskan peralatan yang ada di sini. Saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama di sini ada fotosensor. Fotosensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya barang atau adanya bayangan. Ini yang kita gunakan di sini adalah dart on. Karena ketika ada barang yang ia sensor atau ia deteksi, maka sensor ini akan aktif. Lalu di sini ada reflektor untuk merefleksikan cahaya yang ada di fotosensor. Lalu di sini ada sensor proximity yang dimana ini digunakan atau dicontohkan sebagai sensor ultrasonik untuk menyensor barang atau suara mobil. Lalu di sini ada 3 buah push button NO. Ini push button untuk manual, ada forward, reverse, dan stop. Lalu di sini ada 2 limit switch. Ini digunakan untuk memutuskan arus atau memberikan tanda bahwa si garasi ini berada di minimum atau maksimum. Oke, langsung aja. Posisi pertama adalah gerbang tertutup atau LSB teraktuasi. Lalu datang mobil membunyikan klakson dan akan deteksi oleh sensor ultrasonik. Yang dimana ini akan mengaktifkan K1, lalu motor akan bergerak forward, yang dimana garasi akan naik ke atas hingga ke titik maksimum. Ketika LSA tertekan, maka K1 akan aktif dan pintu berada di atas. Lalu mobil akan masuk, sehingga fotosensor akan mendeteksi adanya barang atau bayangan dari mobil. Setelah mobil sepenuhnya keluar dari garasi, maka fotosensor akan off kembali lalu mengaktifkan K2, yang dimana motor akan berputar reverse dan pintu gerbang akan turun kembali menuju ke posisi minimum seperti awal tadi. Sekarang yang manual. Pindahkan dulu selector switch-nya ke posisi manual. Manual ini bisa digunakan sebagai pemeliharaan. Contohnya ketika misalnya sistem ini terdapat kesalahan. Saya akan mencontohkan satu kasus, yaitu dimana LSA dan LSB tidak teraktuasi, atau misalnya contoh kasusnya garasi ini macet, yang dimana kita harus mematikan dulu sistemnya. Pertama kita buka dulu garasinya, misalnya garasinya macet Pak di tengah-tengah, lalu nggak bisa gerak, kita otomatis harus menutup dulu sistem ini, lalu memberikan perbaikan, memberikan pelumas kepada kedua sisi garasi ini agar bisa maju kembali. Lalu setelah kita berikan pelumas dan akan kita coba lagi, kita bisa menekan tombol forward atau reverse seperlunya. Misalnya kita mau mencoba menutup atau membuka. Sekarang kita mau coba membuka garasi ini, berarti kita tekan tombol forward, lalu garasi ini sudah bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Oke, untuk garasi saya rasa sudah cukup. Lalu saya akan berpindah ke sistem kedua, yaitu pemindahan barang berbasis elektropneumatik. Yang pertama saya akan menjalankan sistem ini dengan perintah auto. Pindahkan dulu selector switch-nya ke posisi auto. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan alat dan barang yang digunakan, yaitu di sini ada air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara atau sekaligus memfilter udara bertekanan yang disuplai dari kompresor. Di sini ada tabing atau tubing, ini digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan. Di sini ada junction untuk mencabangkan udara bertekanan. Di sini ada 2 buah push button NO berfungsi untuk start auto dan manual. Lalu di sini ada double solenoid yang berfungsi untuk menggerakkan
atau mengatur pergerakan daripada silinder. Di sini ada single solenoid, fungsinya sama seperti yang double, tapi ini pakai pengendali pegas. Lalu di sini ada double acting silinder dan 4 buah micro limit switch. Micro limit switch ini digunakan untuk memutus arus atau mematikan pergerakan daripada si silinder. Langsung saja, yang pertama saya akan menjalankan auto. Ketika ini udah dipindahkan ke posisi auto, maka kita harus menekan tombol start auto. Maka sistem ini akan berjalan satu siklus, A plus, B plus, ini lalu ambil kembali. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dengan cara manual. Pindahkan dulu selector switch-nya. Sistem manual ini bisa kita gunakan juga sebagai pemeliharaan seperti pada garasi tadi. Bedanya adalah ketika ketika kita menjalankan ini dengan perintah manual, maka kita harus menekan satu kali push button PB start manual untuk menjalankan satu gerakan dari sistem ini. Misalnya kita mencet satu kali, maka A plus akan mengaktifasi 1S1 yang mana 1M1 aktif. Ketika kita tekan tombol start manual sekali, maka 1M1 akan aktif lalu akan memajukan silinder A hingga mengaktifasi 1S2. Kita tekan lagi sekali, maka 2M1 akan aktif, lalu silinder B akan maju menjadi plus dan mengaktifasi 2S1. Kita tekan lagi, maka 2M1 akan mati, lalu silinder B akan kembali ke titik minimum. Kita tekan sekali lagi, maka 1M2 akan aktif, lalu silinder A akan mundur kembali ke posisi semula. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang HMI. Di sini ini adalah layar utama dari HMI. HMI ini sistem kerjanya itu disambungkan dengan PLC agar bisa memberikan gambaran atau memvisualisasikan seluruh sistem yang programnya ada di PLC. Oke, ketika kita tekan ini ada tombol auto, maka ini akan diarahkan ke sistem yang auto ini. Pokoknya seluruh input output yang digunakan pada sistem ini terdapat di HMI. Seluruh input bisa ditekan, namun untuk sensor dan output itu hanya disimulasikan sebagai gerakan saja atau warna. Seperti misalnya saya akan mencontohkan untuk sistem pemindahan barang dalam posisi auto. Kita bisa tekan dulu input PB start autonya, maka sistem ini akan berjalan. Nah, di HMI ini oke, sistemnya pakai gerakan ya Pak. Lalu kalau kita mau yang manual, kita tekan tombol manual, lalu di sini ada display manual atau ada visualisasian manual. Kita bisa tekan lagi. Saya akan menjelaskan yang ini lagi Pak, yang pemindahan barang lagi. Kalau kita misalnya kita pindahin dulu selector switch-nya, lalu kita tekan start manual satu kali, maka sistem akan maju satu langkah. Kita tekan lagi, akan maju lagi. Oke, sistem kembali ke posisi semula. Sistem ini dapat beroperasi terus-menerus ketika ada barang yang datang. Cukup sekian Pak. Oh, mohon maaf, saya lupa untuk menjelaskan push button emergency. Push button ini digunakan untuk memutus seluruh sumber yang masuk kepada sistem. Misalnya ketika ada kecelakaan kerja atau ketika ada error dan kerusakan, kita dapat menekan push button emergency. Saya akan mencontohkan pada sistem garasi otomatis. Yang auto, pindahin dulu ke auto, lalu saya akan menyalakan sensor ultrasonic. Nah, ini kalau misalnya si kasetnya lagi aktif, pintunya lagi terbuka, misalnya ada kerusakan, pintunya error, kita tinggal pencet tombol emergency, maka semua sistem akan off. Nah, si PB ini dia bisa menyimpan data atau pergerakan terakhir yang si ini lagi nyala, misalnya ini kan lagi forward ya, lagi naik ke atas. Lalu kalau misalnya perbaikannya udah selesai, kita matiin lagi PB emergency, maka sistem ini akan kembali ke posisi kembali ke terakhir kali sebelum PB-nya aktif. Oke, ini K1 akan aktif lagi dan garasi akan naik lagi hingga menunjukkan kita. K1 akan mati. Itu Pak. Sekian Pak. Oke. Alatnya normal. Normal semua Pak. Berarti nanti ketika ada kerusakan bisa membenarkannya. Insya Allah saya bisa membenarkan kembali sampai normal lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafalin Nurhelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemrograman garasi otomatis dan pemindah barang secara otomatis dan manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan
peralatan apa saja yang digunakan. Di sini ada HMI, di sini ada lampu indikator LED yang berfungsi untuk mengetahui arus LST yang masuk. Lalu di sini ada selector switch, gunanya untuk mengubah mode dari auto ke manual. Lalu di sini ada emergency switch untuk pemutus arus apabila terjadi kecelakaan secara mendadak. Nah, di sini ada PB untuk mode manual, yaitu ada PB forward, reverse, dan stop. Lalu di sini ada proximity induktif yang digunakan yang hanya mendeteksi logam saja, yang diinterpretasikannya sebagai sensor ultrasonik atau cahaya. Di sini ada reflektor untuk merefleksikan cahaya pada fotosensor. Di sini ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi benda apabila ada benda. Lalu di sini sensor LSB dan LSA bertugas untuk menyensor apabila si garasi sudah berada di posisi minimum untuk LSB dan maksimum untuk LSA. Di sini ada motor AC 3 fasa yang gunanya untuk mengangkat garasi. Lalu di sini ada push button untuk pemindah barang pneumatik. Di sini ada auto, di sini ada manual. Lalu di sini ada solenoid, katup solenoid double acting. Di sini ada silinder A. Di sini ada micro limit switch, yaitu dilabeli dengan 1S1, 1S2, 2S1, dan 2S2. Di sini ada single solenoid. Izinkan saya untuk meminta izin untuk menyalakan sumber. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemrograman garasi otomatis secara otomatis. Apabila mobil masuk dan menyalakan klakson, maka memberi sinyal kepada proximity yang diilustrasikan sebagai sensor ultrasonik akan aktif, memberi sinyal kepada PLC untuk mengaktifkan LSA dan mematikan LSB. Lalu pada saat LSA telah aktif, maka LSA akan menyuruh motor 3 fasa untuk aktif. Pada saat telah mencapai LSA atau pada saat telah maksimum, maka si motor akan berhenti dan LSA tertekan. Nah, jika mobil sudah melewati fotosensor, maka fotosensor akan aktif, mengaktifkan LSB, lalu menonaktifkan LSA, lalu mengaktifkan motor. Dan saat telah mencapai mode minimum, maka motor akan mati dan LSB pun tertekan. Nah, di sini saya akan mencoba mode manual untuk garasi, maka terlebih dahulu ubah selektor ke mode manual. Nah, pada saat kita tekan forward, motor akan aktif, menyebabkan LSA aktif dan LSB nonaktif. Lalu pada saat forward kita tidak bisa reverse karena dapat menyebabkan lonjakan dan membuat tor mengklip. Nah, pada saat telah mencapai LSA, maka motor pun akan berhenti. Saat saya tekan reverse, motor akan aktif, menyebabkan LSA off dan LSB pun aktif. Motor akan berada pada posisi minimum, lalu menyentuh LSB dan motor pun mati. Nah, pada saat PB stop,
kita klik forward untuk mengangkat motor. Lalu kita ingin mengubahnya menjadi reverse, maka tekan terlebih dahulu PB stop. Pada saat PB stop ditekan, maka kita bisa mengklik PB forward maupun reverse. Kita klik PB reverse untuk menutup kembali. Lalu si garasi akan tertutup dan berada di posisi minimum atau menekan LSD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemindah barang pneumatik. Di sini saat PB auto ditekan, maka satu S2 akan aktif dan menonaktifkan satu M2, lalu mengaktifkan satu M1 untuk mengaktifkan 2S2, lalu mengaktifkan 2M1. Lalu pada saat 2M1 aktif, maka 2S1 akan aktif dan mematikan 2S2. Lalu pada saat 2S2 nonaktif akan mematikan 2M1. Lalu pada saat 2M1 nonaktif, maka 1S2 akan mengaktifasi 1S1 untuk aktif. Nah, selanjutnya kita akan ke mode manual. Di mode manual ini akan menjalankan satu gerakan, satu tekanan hingga mencapai siklus terakhir. Pada saat PB manual ditekan, dua kali. Nah, pada saat PB manual ditekan sekali, menyebabkan satu S2 tertekan, mengaktuasi satu M1 untuk aktif dan satu M2 untuk nonaktif. Pada saat nonaktif, 1M2 memberi sinyal kepada 2S1 untuk mengaktuasi 2M1. Lalu pada saat 2M1 telah aktif, maka 2M1 akan memberi sinyal kepada 2S1 untuk memundurkan silinder B. Nah, sekarang cara penggunaan PB emergency. Kita akan pada posisi mode auto. Pada saat garasi mobil masuk, si garasi akan main dan motor pun akan aktif. Pada saat di tengah terjadi kecelakaan dan kita menekan PB emergency. Si PB emergency ini tugasnya untuk menghentikan mesin apabila terjadi kecelakaan secara darurat pada posisi terakhir. Lalu saat sudah selesai diperbaiki, maka putar PB emergency searah jarum jam atau ke sebelah kanan. Sistem pun akan melanjutkan sistem terakhir. Lalu mobil masuk. Saat sudah masuk, garasi pun nyala. Nah, pada saat pneumatik, terus cara kerjanya hampir sama seperti garasi. Saat ditekan emergensi akan berhenti pada posisi terakhir. Nah, maka saat sudah selesai diperbaiki, kita tinggal memutar PB emergency ke sebelah kanan dan sistem pun akan dilanjutkan. Selesai. Ya, berarti normalnya semua mesinnya. Tapi kalau ada kerusakan terus ada masalah bisa memperbaikinya. Siap. Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa Sejati dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan prinsip kerja dari sistem simulasi garasi otomatis dan sistem simulasi pemindahan barang. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang berada di pintu panel. Komponen yang pertama ada HMI atau Human Machine Interface. Lalu yang kedua ada pilot lamp 220 volt yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya aliran listrik pada panel. Lalu yang ketiga ada selector switch SS1 dan SS2 yang berfungsi untuk memindahkan sistem pada mode auto, manual maupun sebaliknya. Lalu yang keempat ada emergency switch yang berfungsi untuk mematikan sistem apabila terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya izin menyalakan sumber.
untuk mengoperasikan atau mensimulasikan prinsip kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Komponen yang pertama ada dua limit switch LSA dan LSB yang berfungsi untuk mendeteksi posisi gerbang maksimum maupun minimum. Lalu yang kedua ada proximity sensor yang berfungsi untuk mendeteksi benda logam, yang di sini diimplementasikan sebagai sensor ultrasonik, yaitu sensor pendeteksi suara. Selanjutnya ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi bayangan benda atau objek, di sini mobil. Lalu yang selanjutnya ada reflektor yang berfungsi untuk merefleksikan cahaya pada fotosensor. Selanjutnya ada motor AC 3 pas yang bersumber 380 volt AC sebagai aktuator atau penaik pintu gerbang. Lalu yang terakhir ada 3 push button, forward, reverse, dan stop. Di sini digunakan pada mode manual. Prinsip kerja dari sistem simulasi garasi otomatis ini adalah ketika pintu gerbang tertutup atau LSB tertekan dan sensor ultrasonik teraktuasi oleh suara klakson mobil atau di sini sensor proximity yang teraktuasi oleh benda logam, maka akan menyebabkan pas 1 menyala dan membuat motor naik atau forward sehingga pintu gerbang pun naik. Dan apabila pintu gerbang telah mengaktuasi LSA, maka K1 akan mati dan menyebabkan motor pun berhenti. Dan apabila mobil masuk ke garasi, maka fotosensor akan teraktuasi dan menyebabkan K2 akan menyala dan menyebabkan motor ini akan reverse atau turun. Dan apabila pintu gerbang telah mengaktuasi LSB, maka K2 akan mati, motor pun mati, dan pintu gerbang akan tertutup dalam kondisi terkunci. Selanjutnya, saya akan mengoperasikannya dalam mode manual. Dalam mode manual ini biasanya digunakan pada perawatan. Dalam kondisi ini, kita menggunakan push button dan terdapat 3 kondisi. Kondisi pertama, ketika pintu gerbang tertutup atau LSB tertekan, kita hanya dapat menyalakan motor dengan cara menekan tombol forward dan hanya dapat mematikannya dengan cara menekan tombol stop atau pintu gerbang telah mengaktuasi LSA. Mengaktuasi LSA, maka motor akan mati. Lalu ketika pintu gerbang berada di posisi atas atau LSA teraktuasi, kita hanya dapat menyalakan motor kembali dengan menekan tombol reverse. Dan hanya dapat mematikannya dengan cara menekan tombol stop atau pintu gerbang telah mengaktuasi LSB. Kita tekan tombol stop, mati. Lalu kondisi ketiga adalah di mana ketika pintu gerbang tidak sedang naik ataupun tidak sedang turun, maka kita dapat menyalakan motor ini dengan menekan tombol forward atau reverse dan dapat mematikannya dengan cara pintu gerbang telah mengaktuasi LSA atau LSB atau dengan menekan tombol stop. Forward, kita tekan stop, lalu coba kita reverse, kita aktuasi LSB. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dan prinsip kerja dari sistem pemindahan barang ini. Komponen-komponennya, yang pertama ada 2 double acting cylinder yang berfungsi sebagai aktuator atau pemindah barang. Lalu ada 4 micro link switch yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada solenoid untuk menggerakkan silinder. Lalu ada double solenoid dan single solenoid yang berfungsi untuk mengatur gerakan silinder. Lalu ada tubing plastik yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke komponen-komponen. Ada one way flow untuk mengatur kecepatan maju mundur silinder. Lalu ada junction yang berfungsi untuk pencabangan dari tubing plastik. Yang terakhir ada push button, auto, dan manual. Mari kita simulasikannya dalam mode auto. Dalam mode auto ini, prinsip kerjanya ketika 1S1 dan 2S1 sudah teraktuasi dan kita tekan tombol auto, maka 1M1 akan aktif dan menyebabkan silinder A ini maju dan mengaktuasi 1S2. Ketika 1S2 telah teraktuasi, maka menyebabkan solenoid 2M1 ini aktif sehingga silinder B maju dan mengaktuasi 2S2. Karena 2S2 telah teraktuasi, maka akan membuat 2M1 kembali off dan menyebabkan silinder B ini mundur
sehingga mengaktuasi 2S1 kembali. Stoplah sih Pak, stoplah. Kenapa? Iya, nah. Ya lah, penyimpanan ponselnya tidak cukup. Penyimpanan ponsel tidak cukup. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Dianugraha, jurusan Otomasi Industri. Saya akan menjelaskan sistem yang ada di sini. Di sini terdapat pengoperasian sistem generasi otomatis. Pada sistem ini terdapat 30 push button. Ada push button forward, push button reverse, dan push button stop. Push button ini dioperasikan untuk kerja manual. Lalu ada sensor ultrasonik yang digantikan oleh sensor proximity. Fungsinya untuk mendeteksi gelombang suara yang dikeluarkan oleh sirine pada mobil. Lalu ada sensor fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi apabila mobil telah melewati garasi. Lalu ada limit switch, ada 2 buah limit switch, yaitu limit switch bawah dan limit switch atas yang berfungsi untuk mendeteksi apabila garasi telah berada pada posisi maksimum terbuka atau minimum terbuka. Lalu di sini ada pengoperasian sistem pneumatik. Di sini ada push button auto dan push button manual. Lalu ada solenoid, double solenoid dan single solenoid yang berfungsi untuk menggerakkan silinder. Lalu ada 4 buah ada 4 buah micro limit switch yang berfungsi untuk mendeteksi apabila silinder berada pada minimum ataupun maksimum. Lalu ada 2 buah silinder A dan silinder B sebagai aktuator. Lalu ada IC service unit sebagai pengatur tekanan angin. Lalu di sini ada kontrol panel. Terdapat 3 buah lampu indikator berfungsi sebagai indikasi apabila sumber pasa R, sumber pasa S dan sumber pasa T telah terhubung. Lalu di sini ada HMI. Lalu ada 2 buah selektor switch yang berfungsi untuk mengatur kerja auto maupun manual. Lalu di sini ada emergency switch sebagai mematikan output atau aktuator apabila sistem sedang error. Izin menyalakan sumber. Untuk cara kerjanya, garasi otomatis auto apabila pada keadaan normal, limit switch bawah akan teraktuasi karena gerbang berada posisi tertutup maksimal. Lalu cara kerjanya, mobil akan membunyikan sirine dan sensor ultrasonik akan mendeteksi, lalu motor akan berputar secara forward dan gerbang akan terbuka. Apabila gerbang sudah terbuka secara maksimum dan menyentuh limit switch atas, maka motor akan berhenti. Lalu mobil akan melewati fotosensor, dan jika mobil telah melewati fotosensor, maka motor akan bergerak secara reverse, lalu gerbang akan menutup. Apabila gerbang telah menutup secara maksimum, maka akan menyentuh limit switch bawah dan motor akan terhenti. Lalu untuk kerja manualnya, biasanya kerja manual digunakan untuk pemeliharaan. Cara kerjanya,
Eh, jika ditekan PB forward, maka motor akan bergerak forward, lalu gerbang akan terbuka. Pada saat gerbang terbuka, lalu dipencet stop, maka motor akan terhenti. Dan jika ditekan reverse, maka motor akan bergerak secara reverse dan gerbang akan tertutup kembali. Lalu cara kerja sistem pneumatik pada kondisi auto, jika PB ditekan maka akan terjadi satu siklus, yaitu silinder A plus, B plus, lalu B min, lalu A min, seperti ini. Lalu untuk kerja manual, saat PB ditekan maka silinder akan bekerja secara step by step atau bertahap. Jika PB ditekan, silinder tahap maju dan menyentuh 1S2, lalu 1S2 mengirim sinyal pada PLC, dan jika ditekan kembali, silinder B plus, lalu B min, lalu A min. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HMI nak? Untuk HMI ini screen utama, terdapat screen manual dan juga screen auto. Fungsi HMI ini bisa juga untuk mengoperasikan, juga bisa menampilkan input dan juga output. Misalkan pada sistem manual, jika ditekan start manual pada pneumatik, maka di sini terdapat indikasi bahwa solenoid 2M2 aktif, seperti itu. Lalu pada garasi otomatis, jika ditekan forward, maka di sini terdapat indikasi bahwa motor sedang bergerak ke atas. Lalu ditekan stop, motor akan berhenti. Lalu jika ditekan reverse, motor terdapat indikasi bahwa motor sedang bergerak ke bawah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sistemnya normalnya. Ya. Di lamun ada masalah kamu siapnya membetulkannya. Gitu.
untuk setelah tadi ada troubleshooting, sekarang perbaikan. Sok, silakan. Prinsip kerjanya tadi ketika pintu gerbang tertutup atau LSB tertekan dan Auto manual. Kondisinya auto manual. Kondisinya auto. Oke. Ketika pintu gerbang tertutup atau LSB tertekan dan sensor ultrasonik teraktuasi oleh suara klakson mobil, atau di sini proximity sensor yang teraktuasi oleh benda logam, maka akan menyebabkan K1 menyala dan membuat motor forward atau naik, Ya. sehingga pintu gerbang pun akan naik. Oke. Dan ketika pintu gerbang telah mengaktuasi LSA, maka K1 akan mati dan motor pun berhenti, sehingga pintu gerbang pun berhenti dalam posisi tertutup dan mengunci. Oke. Lalu apabila mobil akan masuk ke garasi, maka fotosensor akan aktif, dan apabila mobil telah sepenuhnya masuk ke pintu garasi, Ya. maka K2 akan menyala dan menyebabkan motor pun reverse. Ya. Dan apabila pintu garasi telah mengaktuasi LSB, maka K2 akan mati dan menyebabkan motor pun berhenti. Oke. Manualnya Pada kondisi manual, siap. ketika tadi pintu gerbang tertutup dan LSB tertekan, Ya. kita hanya dapat menjalankan motor dengan cara menekan tombol forward, Ya. dan hanya dapat mematikannya dengan cara menekan tombol stop atau pintu gerbang telah mengaktuasi LSA. Oke. Lalu pada saat pintu gerbang pada posisi terbuka atau LSA tertekan, kita hanya dapat menyalakan kembali motor dengan cara menekan tombol reverse, dan hanya dapat mematikannya dengan cara menekan tombol stop atau pintu gerbang telah mengaktuasi LSB. Tekan tombol stop, mati. Lalu selanjutnya yang cara mati, kita menggunakan mode auto dulu. Kita nyalakan sumber angin, tekan auto, A+, B+, dan amin. Mode manual, A+, B+, amin, amin. Baik. Lalu pada akhirnya kita pneumatik auto. Oke. Tadi dikasih troubleshooting, sekarang setelah yakin perbaikannya udah selesai. Sudah, Pak. Sok, silakan dijelaskan lagi. Oke, saya akan menjelaskan lagi bagaimana sistem garasi ini dapat bekerja dengan perintah auto. Posisi awal adalah gerbang garasi tertutup dan LSB teraktuasi. Kalau mobil datang dan sensor ultrasonik mendeteksi adanya suara klakson dari mobil, maka K1 akan aktif, lalu motor akan bergerak forward, sehingga gerbang akan naik hingga ke titik minimum dan LSA teraktuasi. Lalu K1 off, dan si mobil masuk, sehingga fotosensor ini mendeteksi adanya barang atau adanya bayangan dari mobil. Oke, setelah mobil di dalam gerbang, fotosensor akan terus aktif. Lalu ketika mobil setelah sepenuhnya keluar dari gerbang, fotosensor akan off, mengakibatkan K2 on. Lalu motor akan bergerak reverse dan menutup kembali pintu garasi, sehingga kembali ke posisi awal atau LSB teraktuasi. Sekarang yang manualnya, saya akan mencontohkan di sini LSB dan LSA tidak teraktuasi. Kita bisa menekan tombol forward ataupun reverse sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau menutup atau membuka garasi ini. Misalnya kita mau ngebuka garasinya biar ke atas. Kita tinggal tekan tombol forward aja. Otomatis ini akan bergerak naik hingga menyentuh LSA. Lalu sekarang kita akan tutup lagi garasinya. Kita harus menekan tombol reverse sehingga K2 akan on dan pintu akan bergerak turun ke titik minimum sehingga mengaktuasi LSB dan K2 akan mati. Oke, sekarang sistem pneumatiknya. Sekarang sistem pneumatik dengan perintah auto. Selektor switch-nya sudah di auto, maka saya harus menekan tombol start auto. Maaf Pak, ininya belum dinyalakan. Oke, sistem akan berjalan. Sekarang kalau kita start manual,
kita harus tekan satu kali sampai gerakan ini mereset kembali atau gerakan habis. Gerakan pertama adalah A+, mengakibatkan B menjadi maju B-min, lalu sesudah B-min ketika kita tekan tombol start manual, 2M1 akan aktif dan mengakibatkan B mundur ke posisi minimum kembali. Oke, ketika kita pencet tombol start lagi, maka 1M2 akan aktif sehingga silinder A akan mundur lagi ke posisi minimum. Oke, selesai. Ya, Pak. Oke, setelah kita beri troubleshooting, sudah yakin? Yakin? Ini ya dijelaskan sehingga gerakan menjadi normal kembali. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan kembali cara kerjanya untuk garasi otomatis. Pada saat ultrasonic aktif karena menerima sinyal dari klakson mobil, motor akan bergerak forward, lalu garasi akan naik. Pada saat garasi naik hingga keadaan terbuka maksimum dan menyentuh LSA, maka motor akan berhenti. Lalu pada saat mobil masuk, tidak akan terjadi apa-apa, tetapi setelah mobil melewati fotosensor, maka motor akan bergerak reverse dan gerbang akan kembali menutup maksimum. Saat tertutup maksimum, gas brake tersentuh dan motor akan kembali mati. Baik, sekarang yang manual. Untuk manual, pada saat gas brake kita tekan forward, maka motor akan berputar forward. Ya. Dan setelah garasi naik, Stop. saat ditekan stop, motor akan Oke. berhenti. Lanjutin Lalu- forward lagi. Ditekan forward, Oke, sampai maksimal. pada saat maksimal motor akan kembali berhenti. Oke, reverse. Reverse, motor bergerak reverse sampai maksimum, motor akan berhenti. Bisa. Untuk Pneumatik pneumatik, anginnya. untuk pneumatik auto biasanya A+, B+, dan Oke. untuk manual A+, B+, Selesai. Oke, sudah yakin? Setelah diberikan troubleshooting? Ya, silakan. Siap. Ada yang menyalakan kendaraan. Siap. Pneumatik auto. Pada saat PW auto ditekan, maka silinder A akan maju menyentuh sensor 1S2, memberi sinyal kepada 1S1 untuk aktif dan memberi sinyal kepada 2S1 untuk on dan mengaktifasi 2S2. Oke, manual. Pada saat manual, saat ditekan satu kali maka akan menimbulkan satu gerakan, yaitu A+. Saat PB ditekan, maka silinder A akan maju menyentuh sensor limit switch 1S2, menyebabkan 1M1 aktif dan memberi sinyal kepada 1S2 untuk mengaktifkan 2M1. Saat sudah menyentuh micro limit switch 2S2, maka silinder akan mundur dan menyentuh 2S1, lalu mematikan solenoid 2M1 dan menghidupkan 1M2. Dan saat sudah berada di posisi min, 1M2 akan aktif dan mengaktifasi 1S1. Oke, sekarang yang garasi otomatis dan kondisi auto. Pada saat logam menyentuh proximity, maka motor akan berputar ke arah kiri atau forward. Saat motor telah aktif, maka LSD akan off dan mengaktifkan LSA.
Lalu pada saat sudah mencapai posisi maksimum, motor akan berhenti. Saat mobil telah melewati foto sensor, maka si motor akan kembali berputar ke arah kanan dan menyebabkan LSA off dan LSB on. Motor bekerja hingga garasi sampai dalam kondisi minimum. Oke. Manual. Pada saat forward ditekan, maka motor akan bergerak ke arah kiri dan mengangkat garasi. Berhenti. Dan sekali terbesok, maka motor berhenti. Reverse. Saat ditekan ke reverse, motor akan kembali ke posisi minimum hingga mencapai LSB dan naik. Oke.